95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Small listeners, dari dulu ya, mungkin dari kita kecil, dari Anda kecil, dari saya kecil, ada petua orang tua yang mengatakan bahwa jangan remehkan hal-hal kecil. Semudah mungkin menyikat gigi sebelum tidur atau meletakkan barang di tempatnya kembali setelah Anda menggunakannya. Padahal ini bukan merupakan hal yang krusial ya, atau mungkin bisa dikerjakan nanti-nanti. Tapi kadang hal ini bisa memicu pertengkaran. Tapi apa pentingnya ya smart listeners untuk tidak meremehkan hal-hal kecil, apalagi kalau kita merujuk kepada petua orang tua yang suka disampaikan gitu kepada orang tua kita. Selamat pagi smart listeners, hari ini Smart Emotion kembali hadir untuk menemani Anda di hari Kamis pagi, harinya cerdas emosi. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Tentu saja bersama dengan coach kesayangan kita, Pak Anthony Dio Martin. Halo, selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Tasya, hai Smart Listener, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali. Salam antusias pada pagi hari ini. Hai Mbak Tasya, pengantin baru. Selamat ya, congratulations. Semoga jadi keluarga yang sakinah, keluarga yang keren, luar biasa, jadi berkat buat bangsa juga. Amin, terima kasih Anthony. Yes. Setelah ini di minggu kemarin kita nggak bertemu, sekarang kita ketemu lagi di minggu ini. Ya, jadi Smart Listener, Anda tahu sekarang ya kenapa minggu kemarin Mbak Tasyanya nggak ada. Karena jadi pengantin. Oke, luar biasa. Yes. Oke, Pak Anthony, di pagi hari ini kita membahas tentang broken window theory. Ini menarik Pak Anthony ketika kita harus mulai dari yang simple dulu ya. Yes, ini betul. Bahkan sebuah teori dahsyat yang membuat kota New York ini bisa menurunkan angka kriminalitasnya. Menjadi sebuah teori sederhana yang paling berdampak. Nah, bicara soal perubahan fundamental, Pak Anthony dan Smart Listeners yang dimulai dari hal simple, kira-kira gimana ya caranya untuk menggunakan the broken window theory ini untuk bisa mengubah kehidupan kita gitu? Bagaimana kita bisa menerapkan the broken window theory ini untuk mengubah organisasi, dan kita akan sama-sama belajar kepada Pak Anthony untuk bagaimana untuk memanfaatkan hal-hal simple gitu yang akhirnya bisa berdampak gitu kepada diri kita di masa depan maupun masa sekarang gitu. Silakan Pak Anthony. Mungkin saya akan share dulu ya pertanyaannya di hari ini yang mungkin Smart Listeners bisa jawab dan ikut berpartisipasi bersama kami di pagi hari ini. Smart Listeners, pertanyaannya adalah, pernahkah Anda mengalami kondisi di mana Anda melakukan hal yang kelihatannya itu kecil banget dan juga simple? Mungkin ketika tadi yang saya bilang menyikat gigi setiap malam, kemudian atau meletakkan barang kembali di tempatnya ketika sudah digunakan, tapi ini ternyata berdampak banget gitu pada diri Anda. Silakan, Anda bisa sharing kepada kami di WhatsApp di nomor 0812 11 12 959. Jangan lupa Smart Listener sertakan nama Anda dan juga domisili Anda agar nanti bisa kami bacakan, atau Anda juga bisa kirimkan jawaban Anda di YouTube channel Smart FM di Radio Smart FM. Oke, Pak Anthony, kita mulai ya. Kira-kira alasan Pak Anthony memilih topik tentang broken window theory ini. Silakan Pak Anthony. Oke, baik. Mbak Tasya dan juga Smart Listener dan buat rekan-rekan yang pada kesempatan pagi hari ini mengikuti kita dari berbagai channel. Mau dari Instagram, ini Instagram saya pagi-pagi saya sudah menyapa teman-teman yang luar biasa yang udah hadir. Untuk teman-teman di YouTube channel kita, terutama di Smart FM, dan kemudian juga buat yang mendengarkan kita dari berbagai latar belakang. Nah, dulu kita seringkali mendengar istilah 3M. Mulai dari diri, mulai dari hal yang kecil, mulai sekarang ini, mulai dari saat ini. Itu prinsip yang seringkali kita dengar kalau kita melakukan perubahan. Nah, dari 3M itu ada satu bagian yang menarik. Mulai dari yang kecil, kata itu. Nah, kita seringkali mengabaikan, dan kita seringkali, mungkin karena kalimat itu udah seringkali kita ucapkan dalam kehidupan kita, sehingga kadang-kadang kita lupa.
Tapi hari ini, pagi ini secara khusus, saya ingin menginspirasi supaya 1 jam mendengarkan kita, Anda dapat obat pintar bahwa kadang-kadang hal yang luar biasa, lu harus mulai dari yang kecil. Dan itulah yang kita kenal pada pagi hari ini sebagai teori broken window theory. Teori jendela pecah. Bagaimana hanya dengan mengurusi 1 jendela yang pecah aja, 1 kota bisa berubah. Wow. Itu kan dahsyat banget. Kecil banget gitu. Apa yang terjadi? Nah, karena gini, kalau kita bicara tentang hal kecil, hari ini kita belajar betapa pentingnya untuk tidak meremehkan hal yang kecil. Kalau kita tanyakan kepada para penembak gitu, kalau kita tanyakan pemanah gitu, 1 derajat kemiringan aja untuk jangka panjang itu selisih tingkat melesetnya itu, yang meleset dari sasarannya itu bisa itu sampai bermeter-meter jauhnya. Hanya gara-gara yang tadinya awalnya cuma 1 derajat, ya nggak? Atau kalau saya bilang begini, Mbak Tasya, kadang-kadang bahkan 1 gedung, 1 rumah itu bisa rontok hanya oleh rayap yang kecil. Ya, sebenarnya kalau kita bilang sih rayap itu sebenarnya nggak berbahaya. Yang berbahaya itu kan teman-temannya itu yang berbahaya sebenarnya. Sendiri ya Pak Antoni, pasti rombongan. Iya, karena rombongan itu yang berbahaya. 1 itu nggak berbahaya. Ya, banyak-banyaknya itu. Nah, inilah yang akan menjadi obrolan kita pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kita disadarkan kembali dan kita sama-sama belajar. Kalau kita ingin sebuah perubahan organisasi yang keren, bahkan termasuk perubahan pada diri kita, sometimes kita mulai harus menginventarisasi apanya hal-hal kecil ini yang selama ini kita abaikan, tapi ternyata terakumulasi begitu banyak yang membuat hidup kita kemudian tidak bisa punya dampak gara-gara hal yang kecil itu. Itu yang akan jadi pelajaran kita, Mbak Tasya. Kita kunci dulu sebentar Pak Antoni untuk membahas kira-kira apa sih lebih dalam ya seputar the broken window theory ini. Dan smart listeners masih juga kami tunggu atensi Anda untuk menjawab pertanyaan dari kami. Kira-kira hal apa ya, hal kecil apa yang Anda lakukan yang bisa berdampak besar terhadap diri Anda. Kami masih tunggu via WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan Pak Antoni, kita jeda sejenak ya di sesi kedua. Kira-kira Pak Antoni silakan menjelaskan gitu sebenarnya the broken window theory ini seperti apa dan kenapa ya ini bisa merubah 1 kota. Kita akan kembali smart listeners, tetap bersama kami hanya di Smart FM Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Lebih dari 6 juta orang Indonesia menjadi trader aset kripto. Dan setiap 5 detik, 1 orang menginvestasikan kripto di toko kripto. Ayo mulai berinvestasi aset kripto bersama toko kripto. Lebih aman, mudah, dan makin cuan. Toko kripto juga menerbitkan TKO, proyek kripto lokal pertama dan terbesar di Indonesia. Trading fee-nya paling murah dan memberikan program referral. Yang paling penting, kamu nggak perlu khawatir karena toko kripto merupakan platform pertukaran aset kripto pertama yang terdaftar di Bapepti. Download aplikasinya di HP-mu. Register akun baru, lengkapi dokumen dan deposit rupiah. As simple as that. Info detail, search toko kripto di Google, Twitter, dan Instagram @tokokripto. Tunggu apa lagi? Investasikan aset kriptomu bersama Toko Kripto, Indonesia's leading crypto exchange. Salam to the moon. 1 TKO untuk 1 Indonesia. Sekarang nih, aku punya cita-cita jadi orang kaya. Karena aku pengen bantu banyak orang. Nah, salah satu caranya adalah dengan investasi. Kalau smart listener punya cita-cita jadi orang kaya nggak? Mau nggak nih belajar investasi dari orang yang paling tepat? Ryan Filbert, praktisi investasi nomor 1 di Indonesia. Nah, kalau serius pengen jadi orang kaya, yuk belajar investasi bersama dengan kami di 31 Agustus. Investasinya Rp250.000. Ini jadi modal buat jadi orang kaya. Nah, segera deh ambil handphone Anda dan langsung untuk daftar ya ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Ini private dan hanya untuk yang serius mau jadi orang kaya. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah
namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita Memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama kami dan selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kini Anda tengah mendengarkan program Smart Emotion bersama dengan Coach Anthony Dio Martin. Smart Listeners yang hari ini mengajar kita bagaimana caranya untuk cerdas secara emosi, dan terkhusus di hari ini spesial sekali. Temanya adalah mulai dari hal-hal kecil. Ada tadi Pak Tony di sesi sebelumnya mengatakan bahwa the broken window theory. Kira-kira apa ya teori ini yang tadi kabarnya bisa mengubah satu kota yang tempatnya ada di New York gitu ya Pak Antoni ya, menjadi sebuah kota, menurunkan tingkat kriminalitas di sana ataupun bisa menaikkan justru tingkat kriminalitas di sana. Silakan Pak Tony, mungkin bisa dijelaskan apa itu the broken window theory. Oke, baik. Jadi sebenarnya broken window theory itu adalah teori dari dunia kriminologi. Jadi dipopulerkan tahun 1982 oleh dua profesor dari Harvard, yaitu James Wilson dan George Killing. Dua profesor itu. Teorinya sebenarnya simple, sederhana, Mbak Tasya dan juga Spencer. Apa teori broken window theory itu? Jadi broken window theory itu bunyinya begini. Ketika satu hal kecil yang mewujudkan, yang merupakan tanda-tanda kekerasan kecil atau kerusakan, itu dibiarkan. Apa yang akan terjadi adalah lama-kelamaan itu akan memicu pada kerusakan dan kejahatan yang lebih besar. Itu teorinya. Jadi hal kecil dibiarkan begitu saja, tidak diapa-apain, dia akan bisa berdampak kepada sesuatu yang lebih besar. That's simple, teorinya itu. Nah, yang menarik adalah teori is just teori. Teori kan cuma sekedar teori. Teori orang bilang. Ya. Nah, sampai pada tahun 90, jadi tahun 1990, ada di New York itu kondisinya parah banget. Jadi angka kejahatan terus-menerus naik, pembunuhan, kriminalitas, benar-benar menjadi salah satu kota yang paling berbahaya. Nah, waktu itu naiklah majornya. Major itu kayak seperti, mungkin seperti kalau di istilah kita di sini kayak gubernur lah ya. Namanya Rudy Giuliani. Waktu ketika Rudy Giuliani ini naik, dia kemudian kebingungan juga. Apa sih yang harus dilakukan? Bayangkan, kalau mau menerjunkan polisi, berapa banyak polisi yang harus diterjunkan untuk mengamankan kota New York. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk menjaga keamanan kota New York gitu. Tapi tiba-tiba, dia dapat inspirasi dari teori broken window theory ini, dari James Wilson ini. Akhirnya bekerja sama dia James Wilson, kemudian bekerja sama dengan pihak kepolisian di New York. Akhirnya mereka mulai melakukan hal yang simple. Apa yang dilakukan? Exactly hal yang simple-simple. Misalnya contoh, ada bangunan-bangunan tua yang jendelanya habis dilempari sampai pecah dan dibiarkan bertahun-tahun, diperbaiki. Grafiti di sepanjang kota yang dicap berantakan dan membuat kota jadi kumuh, dibereskan.
bagian bawah tanah, kereta bawah tanah, di mana kondisinya berantakan, usang, lampunya nggak berfungsi dan sebagainya, diperbaiki. Ternyata apa yang terjadi? Hanya dengan biaya yang kecil, perbaikan-perbaikan seperti itu, kaca-kaca yang pecah diperbaiki, apa yang terjadi? Ternyata kalau kita melihat statistiknya, I wish saya bisa menyajikan statistiknya di sini. Itu terjadi penurunan sangat tajam yang luar biasa yang membuat orang tercengang. Ternyata benar juga ya. Yang namanya broken window theory, it works. Nah, disitulah kemudian teori ini kemudian berkembang di mana-mana dan kemudian menginspirasi bukan cuma organisasi, tapi juga individu. Bagaimana perubahan yang besar dimulai dengan hal-hal yang kecil dan simpel sederhana gitu. Oke, baik Pak Tony, ini benar. Bagaimana ya kalau dari sisi psikologi gitu Pak Tony, dari memperbaiki jendela yang rusak atau mengecat tadi Pak Tony bilang memperbaiki lampu-lampu yang mati, kok bisa merubah sebuah kota dan apakah itu berdampak gitu kepada psikologis masyarakat di dalam kotanya? Kan? Iya. Jadi gini, Mbak Tasya, benar. Ini juga pertanyaan yang orang munculkan kan? Why? Kenapa hanya dengan memperbaiki lampu yang pecah diperbaiki, kemudian jendela yang begitu itu terus diperbaiki, kok hanya dari simpel itu kan bisa berdampak satu kota bisa berubah? Ternyata logikanya begini. Ini logika yang psikologis banget. Dan buat kita, terutama para leaders, eksekutif, professionals yang mendengarkan kita pada pagi hari ini, you should aware. Jadi yang terjadi di logika di dalam kriminologi adalah begini. Pada waktu ketika misalnya contoh bangunan di kota-kota itu dibiarkan, jendela yang pecah itu dibiarkan. Apa yang terjadi? Akhirnya adalah orang kemudian melihat bahwa itu adalah tanda-tanda masyarakat yang tidak peduli. Masyarakat yang tidak care. Masyarakat yang udah ngapain gitu. Dan prinsip seperti inilah yang akhirnya kemudian memunculkan di benak terutama para penjahat, para kriminal bahwa ini masyarakat di sini nggak terlalu peduli kok. Ini jendela pecah aja dibiarin kok. Ini itu aja, kumuh aja dibiarkan. Berarti ini memang kondisi petanda masyarakat yang nggak terlalu peduli. Yuk, kalau begitu berarti aman-aman aja buat kita untuk meningkatkan kriminalitas kita. Nah, somehow yang terjadi adalah ternyata situasi kumuh, situasi buruk seperti itu memicu pikiran-pikiran kejahatan untuk terjadi. Makanya kenapa ini boleh dikatakan seperti kayak ripple effect atau domino effect. Jadi ketika satu hal yang kecil ini terjadi, kemudian akan berlanjut kepada sesuatu yang menjadi besar dan itulah yang kemudian dibalik keberhasilan kesuksesan kenapa broken window theory ini menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan satu negara pun bisa diubah hanya dengan hal yang simple. Gitu, Mbak Tasya. Oke, baik. Kita akan membahas gitu ya Pak Antoni, apa sih dampaknya kepada bisnis, kepada organisasi gitu di sesi selanjutnya. Tapi saya penasaran gitu untuk kepada bagaimana build itu di dalam diri. Mungkin kalau itu diimplementasikan kepada diri sendiri, seperti apa ya Pak Antoni jadinya? Oke. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai perubahan pada diri kita, then we're talking ini, kita bisa gini deh. Mungkin sebelum kita bicara tentang perubahan diri, kita bicara mengenai organisasi dulu ya. Misalnya ya, Mbak Tasya. Jadi banyak organisasi yang sama. Kalau tadi kan kita bicara tentang satu kota New York, sekarang kita bicara mengenai lingkungan misalnya di perusahaan. Kadang-kadang banyak hal yang kecil. Misalnya orang datang terlambat, udahlah sepele. Orang buang sampah misalnya di kantor, misalnya dikatakanlah di perusahaan orang buang sampah dan supaya udah dibiarin kecil gitu kan, cuma sampah sedikit aja. Orang bikin kesalahan report, udahlah biarinlah, kan cuma kecil banget gitu dibandingkan dengan perusahaan kita yang profitnya begitu besar. Tetapi orang nggak sadar hal yang kecil itu kemudian akan dilihat oleh orang-orang di kantor sebagai tuh kan manajemen nggak peduli kan, tuh kan. Berarti organisasi kita nggak care dengan yang kayak begitu. Ya udah, kalau begitu kesalahan-kesalahan penyimpangan, penyelewengan dan sebagainya kita lakukan aja. Toh manajemen juga nggak akan peduli kok. Toh manajer kita juga nggak care dengan hal seperti itu. Dan itu persis yang terjadi tahun 2015 dengan VW. Ketika skandal VW terjadi, skandal emisi. Jadi sebenarnya itu bisa diperbaiki dengan sangat simpel, hanya modifikasi teknik, selesai masalahnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka sengaja memasukkan data dari software, kemudian hasilnya adalah emisinya nggak bermasalah.
kemudian diluncurkan dan akhirnya orang menemukan bahwa itu ternyata bohong. Dan ketika kesalahan kecil ini merebak kemana-mana, kerugian menjadi begitu besar, orang mulai tidak percaya dengan VW, sampai akhirnya apa yang terjadi? CEO-nya dipaksa harus berhenti, mengundurkan diri. Gara-gara hal yang sangat kecil, emisi karbon. Can you imagine? Yeah. Makanya ini jadi pembelajaran. So, balik lagi ke pertanyaan yang sangat mendasar dari Mbak Tasya kan? Terus kalau kita individu, sama persis. Pertanyaannya adalah, apa hal-hal yang selama ini kamu abaikan? Kamu pikir, nggak apa-apa, kan cuman kecil. Nggak apa-apa, terlambat bangun. Nggak apa-apa, sampah di rumah gue. Nggak apa-apa, ini kan ngambil kecil. Nggak apa-apa, narkoba sedikit. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kok, ini kan cuma nyobanya dikit. Dan kita nggak tahu bahwa justru yang kecil-kecil itu yang kemudian terakumulasi menjadi begitu besar. Saya punya banyak cerita, Mbak Tasya. Sampai beberapa tahun lalu sedih banget gitu, and because I know the leader, kemudian dipaksa untuk resign, bahkan dijebloskan ke dalam penjara gara-gara yaitu penyelewengan kecil. Sebenarnya bukan dia yang melakukan, ketika saya ngobrol-ngobrol, bukan pelakunya, tapi dia membiarkan orang-orang di sekitarnya, dan kemudian dia diancam, dan akhirnya mau nggak mau dia termasuk akhirnya kemudian menjadi bagian dari kawanan itulah. Dan kemudian akhirnya kasus ini dibawa ke polisi, waktu ketika merebak kasusnya, dan akhirnya kemudian dia tahan dan dia kemudian dimasukkan dalam penjara. Sedih banget gitu. Sesuatu yang harusnya bisa dicegah sejak awal-awal. Dan dia menyesal ngomong seperti itu sih. Harusnya waktu ketika saya melihat para pencuri ini, aku berusaha untuk menyetop gitu. But it's too late. Nah, makanya kenapa obrolan hari ini, pagi hari ini, mudah-mudahan kita berharap yang mendengarkan kita, seluruh Indonesia, Anda terinspirasi untuk mulai memikirkan di organisasi Anda, pada diri Anda, mana hal kecil yang selama ini kamu anggap sepele, kamu abaikan, kamu nggak perhatiin. Kenapa? Karena anggap itu bukan hal yang besar kok. Tapi ingat, hal besar, hal kecil inilah yang bisa menggerogoti seluruh hal yang besar dalam kehidupan Anda. Oke, baik. Yes. Antoni, kita simpan dulu, dan kita akan di sesi selanjutnya ya, kita masih akan membahas tentang The Broken Window Theory ini, bagaimana untuk merubah gitu organisasi kita, bisnis kita, tidak melihat hal kecil itu sebagai hal yang kecil gitu, tapi itu juga penting yang harus diperhatikan agar tidak menjadi sebuah kebocoran yang akhirnya nanti akan menjadi besar, begitu ya Pak Antoni ya? Yes, betul. Terus kami juga masih menunggu atensi Anda. Silakan jawab pertanyaan dari kami. Kira-kira Anda pernah nggak sih melakukan gitu sesuatu hal yang kelihatannya kecil dan juga simpel sekali, tapi ternyata itu berdampak banget kepada kehidupan Anda ataupun sekeliling Anda. Silakan, kami tunggu sharing Anda di WhatsApp di 0812 11 12 959. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Listeners, Amansi Vision mau bagi-bagi hadiah total ratusan juta rupiah nih buat kamu di ulang tahun yang ke-27. Caranya cukup dengan berlangganan Amansi Vision, beli paket soccer, download dan juga connect ID pelangganmu di aplikasi Vision Plus. Buruan dapetin kesempatan memenangkan hadiah undiannya periode hingga 31 Agustus saja. Info lebih lanjut hubungi 021 215 00900 atau kunjungi emancivision.id/emancivision27th. Emancivision, Pay TV Keluarga Indonesia, tayangan kualitas terbaik dengan RCTI HD eksklusif. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM.
Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami, mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat pagi semua listeners dimanapun Anda berada. Untuk Anda mungkin yang sekarang sedang mempersiapkan diri ya untuk pergi ke kantor ataupun untuk bekerja dari rumah sambil mendengarkan program Smart Emotion untuk lebih cerdas secara emosi. Saya ingin menyapa Anda semua listeners tidak hanya yang ada di Jabodetabek tapi juga untuk Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, kemudian untuk Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru dan juga Medan. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Kami masih menunggu atensi Anda dalam program Smart Emotion yang di hari ini membahas tentang Broken Window Theory. Bagaimana untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil dan mulai dari hal yang simple dulu. Pak Antoni, tadi Pak Antoni sudah membahas ya apa terjadi gitu kepada rekan Pak Antoni di organisasi yang mungkin menyepelekan hal kecil, melihat bagaimana adanya penyelewengan gitu, tapi akhirnya berdampak besar kepada dirinya. Tapi Pak Antoni kadang-kadang gitu ya, kita tuh nggak ngelihat hal-hal kecil yang terjadi di diri kita karena terlalu fokus kepada hal yang besar gitu kan Pak Antoni. Misalnya saja ketika seorang leader gitu kan memberikan tugas kepada bawahannya, tapi bawahannya tidak mendeliver itu dengan baik gitu misal, atau melewatkan tugas-tugasnya, oh ya sudah dibiarkan. Atau ketika bawahannya mungkin menyerahkan sebuah tugas tapi tidak diperiksa gitu misalnya Pak Antoni. Jadi nunggu-nunggu gitu, itu kan hal kecil ya Pak Antoni. Tapi ternyata bisa juga berdampak kepada karyawan yang akhirnya merasa ya pemimpinnya nggak meriksa ini gitu, atau nanti juga paling lupa, nggak dikerjain. Persis. Iya kan, karena nggak diperiksa, dampaknya adalah percuma. Beberapa waktu lalu ketika aku bikin laporan, toh nggak diperiksa juga. Sekarang dikasih tugas, udah mendingan gue nggak usah kerjain, nggak apa-apa. Toh nanti juga nggak diperiksa kok. Nah, efek seperti itu yang mesti dipikirkan sama organisasi, benar. Tapi kalau dalam bisnis Pak Antoni, kira-kira apa ya hal-hal gitu? Ini kan simple gitu, hal kecil gitu. Masa nggak bisa diterapkan di organisasi seperti itu? Mungkin Pak Antoni bisa memberikan kami pandangan terhadap hal itu, Pak Antoni. Oke, baik rekan-rekan, ada beberapa alasan kenapa organisasi luput memperhatikan hal-hal seperti ini. Kan pertanyaan yang sering kali muncul. Wow, hanya satu jendela pecah aja bisa berdampak sama satu kota. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa organisasi selama ini nggak memperhatikan jendela-jendela yang pecah ini? Tanda petik ya. Nah, ternyata ada beberapa alasan yang menarik. Karena yaitu pertama-tama seperti yang Mbak Tasya bilang. Karena selama ini, hal yang pecah tadi dianggap nggak penting. Kita punya sesuatu yang jauh lebih besar yang harus kita urus. Ada masalah profitabilitas yang lebih penting. Market share yang lebih penting. Apa urusannya dengan jendela yang pecah gitu? Apa urusannya dengan laporan yang telat gitu? Apa urusannya dengan karyawannya menyeleweng ambil cuman dikit aja gitu? Kan ada hal yang lebih besar. Itu. Jadi alasan pertama adalah karena dianggap nggak penting. Hal-hal yang kecil itu. Alasan kedua adalah karena memang nggak terlihat. Jadi saking kita fokusnya pada hal-hal yang besar banget, hal yang luar biasa,
hal yang kecil yang simpel sepele ini dianggap nggak terlalu penting kan? Karena nggak penting, maka malah lebih parah lagi, nggak kelihatan sama sekali. Malah jangan-jangan selama ini di New York orang sibuk fokus pada kriminalitas, lupa bahwa ada jendela-jendela yang pecah ini yang sebenarnya harus diperhatikan kan? Karena orang udah nggak perhatian lagi dengan hal kecil itu. Nah, alasan ketiga adalah karena, nah ini penting banget nomor 3 ini, karena tidak melihat dampak jangka panjang dari sesuatu itu. Bahwa dengan simpel perubahan ini, ujung-ujungnya bisa punya dampak yang luar biasa loh. Makanya gini, ada satu istilah yang kemudian sangat keren yang dianggap dia sebagai salah satu cacat, salah satu problem besar di kebanyakan organisasi yang istilahnya disebut dengan organization myopia. Organization myopia. Myopia itu apa sih? Yaitu penderita miop. Penderita myopia adalah penderita dari orang yang punya gangguan penglihatan, di mana dia bisa fokus pada objek-objek yang dekat, tapi kesulitan untuk melihat benda-benda yang jauh. Nah, makanya ada juga istilah organizational myopia. Organization myopia adalah organisasi yang cuma bisa melihat hal-hal yang jarak pendek, jarak dekat, tapi nggak bisa melihat jangka panjang dari sebuah proses. Nah, ketidakmampuan kita untuk melihat itulah yang membuat kita akhirnya mengabaikan. Udahlah, ini nggak terlalu penting. Cuman kecil aja kok. Tapi tidak menyangka bahwa justru hal kecil ini kemudian merembet, berdampak, dan itu menjadi sesuatu yang sangat besar, yang bahkan bisa menghancurkan organisasi itu sendiri gitu. Ya. Pak Antoni, mungkin ada mindset gitu, kayak seperti ini, kerjaan saya sudah banyak gitu Pak Antoni, banyak hal harus diurusi gitu, hal-hal kecil kayak gini, kenapa harus difikirkan juga gitu kan? Mungkin mindsetnya itu harus dirubah gitu Pak Antoni, kalau andai kata ada yang sudah berpikiran seperti itu gitu kan? Ya, betul. Karena itu kita merasa bahwa kita sibuk dengan hal yang kita merasa bahwa itu adalah hal-hal yang penting banget. Benar sih, nggak salah gitu. Tetapi gini, ini juga bukan berarti lantas kita jadi paranoid banget ya, Mbak Tasya. Berarti lantas atau perfeksionis. Semua mesti dipikirin. Hal-hal kecil mesti dipikirin. Enggak gitu kali. Enggak mesti separah-parah gitulah. Tapi maksudnya adalah mulailah sekarang fokus untuk hal-hal kecil yang sebenarnya itu bisa punya nilai yang besar kalau kemudian kita biarkan ke depannya dampaknya itu bisa berakibat jangka panjang. Nah, ini yang kadang-kadang di tengah kesibukan, meskipun tadi Mbak Tasya mengatakan kadang-kadang kita alasannya adalah aduh gue udah sibuk banget, masa sih harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Iya, tapi kan masalahnya adalah kadang-kadang gini, enggak selalu juga harus lu yang kerjain kan. Kalau di organisasi itu kan, kalau untuk leaders, manager, bisa Anda kasih perintah, bisa Anda delegasikan, bisa Anda minta orang. Tetapi maksud saya gini loh, orang nggak mengerjakan, organisasi nggak mengerjakan. Kenapa? Karena dari leadernya sendiri, manajernya sendiri tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Kan nggak mesti Anda yang lakuin. At least Anda punya perhatian dengan hal kecil itu untuk diperbaiki. Nah, persoalannya adalah banyak. Kalau tadi kita bicara mengenai organizational myopia, bahkan kadang-kadang banyak juga manajer atau leader yang mengalami, yaitu manajer myopia, leader myopia, leader yang cuma bisa melihat jangka dekat, hal-hal yang kelihatan di tampak mata, tapi tidak melihat dampak ujung-ujungnya. Kalau itu dibiarkan, bakal berlanjut seperti apa? Kan kasus misalnya contoh, banyak kisah lah ya. Yang teringat oleh saya adalah kisahnya Henry Ford. Bertahun-tahun lamanya, begitu bangganya dengan mobil T hitamnya itu. Iya, benar. Waktu pertama kali diciptakan, itu mobil yang luar biasa spektakuler. Tapi saking bangganya, bahkan hal kecil nggak diperhatikan lagi. Perubahan warna, nggak usah. Sampai dia bilang, pokoknya kamu boleh minta warna apa saja, asal warnanya hitam aja. Ketika orang kasih ide, nggak usah. Dan apa yang terjadi? Itu dibiarkan bertahun-tahun lamanya. Mungkin setahun, 2 tahun nggak apa-apa. Tapi ketika itu dalam jangka waktu yang lama, dan tidak ada penerimaan apapun, feedback apapun, untuk perubahan apapun, apa yang terjadi, itu sampai organisasi akhirnya kemudian nyungsep, organisasi kemudian merugi luar biasa, hanya gara-gara karena ide-ide yang kecil itu nggak diperhatikan. Gitu. Nah, maksud saya, Mbak Tasya, menjawab pertanyaan Mbak Tasya tadi, benar kita boleh beralasan gitu, bahwa aku nggak punya waktu.
Tapi ketika kita bilang nggak punya waktu untuk hal yang kecil, maka artinya kita sedang menimbun sebuah masalah besar yang kemudian nantinya juga akan kita petik di kemudian hari gitu. Itu Mbak Tasya. Yes. Bigger kali ya Pak Antoni, tidak hanya fokus kepada satu gitu, lebih kepada bigger, framingnya lebih besar. Itu tadi Pak Antoni bilang bahwa sampai ada organizational myopia, jadi tidak bisa melihat jangka panjangnya akan seperti apa gitu ya Pak Antoni? Benar. Yes. Baik. Makanya ini ada komentar menarik dari Mbak Rita Chen di Instagram saya. Rumput liar yang kecil jika dibiarkan saja, maka lama-lama akan memakan tanaman. Yes, interesting. Terima kasih, Mbak Rita. Yes. Baik. Pak Antoni, berarti ini juga bisa diterapkan kepada kita sebagai individu gitu kan ya. Tadi Pak Antoni juga sempat menyinggung di sebelumnya bahwa hal-hal kecil mungkin saya terpikir gitu ya. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa ketika kamu memulai hari lebih baik bereskan dulu tempat tidur kamu dengan hal kecil. Membereskan tempat tidur itu ternyata bisa berdampak kepada produktivitas kita secara seharian gitu ya Pak Antoni. Yes, betul. Jadi makanya obrolan kita hari ini sebenarnya punya dampak kemana-mana. Bukan cuma bicara mengenai organisasi. Bukan, tadi kan kita mulai dengan cerita tentang kota New York yang bisa berubah dengan hal yang begitu simple. Kita tadi bicara mengenai organisasi, kita bicara mengenai individu. Tapi ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Kalau individu itu kan berarti bisa juga berlaku kita dengan anak-anak kita. Hanya melatih simple. Ya buat diri kita. Kalau nggak punya anak, ya itu tadi Mbak Tasya bilang. Pagi dengan melakukan sesuatu hal yang simple, membereskan. Itu melatih disiplin. Makanya tadi waktu ketika break, saya share melalui Instagram saya bahwa kayak contoh perhatikan misalnya negeri Jepang misalnya. Mereka kan perhatian pada hal yang detail. Salah satu kebiasaan yang menarik, misalnya sebelum masuk ke rumah, sepatu itu, sandal itu harus dibalikin dulu. Baru kemudian kita masuk ke dalam rumah. Supaya apa? Waktu ketika kita keluar, kaki kita tinggal masukin, udah tinggal jalan gitu. Kan simple banget, kecil banget. Tetapi di balik hal yang kecil itu adalah pembelajaran tentang mental, pembelajaran tentang karakter, itu loh nilai-nilai di balik itu. Makanya hari ini kita obat pintarnya kan sederhana. Mari kita jangan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini mungkin kita sepelekan. Tetapi jangka ke depannya bisa mempengaruhi karir kita, bisa membuat perbedaan kita, bahkan membuat kita berbeda dengan kompetitor kita. Karena kita memperhatikan hal-hal kecil itu. Ya, bisa menghancurkan, bisa membuat kita sukses berhasil, tapi juga bisa menghancurkan kita. Karena kita tidak memperhatikan atau memperhatikan hal kecil itu, Mbak Tasya. Baik, Pak Antoni, ini kita jeda dulu untuk sesi selanjutnya, di sesi terakhir. Ya, yes, kita bacakan dari komentar-komentar yang ada ya Mbak Tasya ya. Siapa tahu ada masukan-masukan, sharing-sharing yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, oke. Terus kami tunggu atensi Anda, anaknya akan dibacakan di sesi yang keempat ya. Jadi tetap bersama kami ada di Smart FM Business and Inspiration, masih dalam program Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart listeners, ayo bangkit dan bakar semangat juang bersama Indomie goreng berbagai rasa. Indomie goreng ayam geprek, Indomie goreng Aceh, dan Indomie goreng rendang. Yang aroma dan rasanya bangkitin dan bakar semangat juang, hadapi hari baru dengan berani serta optimis. Rintangan kita rubah jadi peluang raih kemenangan, dan apapun halangannya, pantang mundur, maju terus. Dengan semangat, kita pasti bisa terus maju, berkarya terus, dan berikan yang terbaik tanpa henti. Ayo, bangkit dan bakar semangat juang bersama Indomie Goreng. Indomie Goreng, sahabat setia untuk bangkit dan bakar semangat juang. Kesehatan fisik memang sangat penting. Tapi banyak penyakit justru timbul karena kesehatan mental terganggu. Marah yang dipendam, sedih berkepanjangan, khawatir terus-menerus. Smart listener dan follower Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube, dapatkan analisa birth chart Anda untuk tahu kapasitas body, emosi, mind, spirit bersama Gunadi Wijaya. Analisa free, caranya gampang. Sebutkan akun sosmed Anda dan kirim nama lengkap, tanggal lahir, bulan, tahun, hingga jam kelahiran Anda
ke nomor 0812 11 12 959, 0812 11 12 959. Aku tuh prihatin banget kalau dengar cerita dari smart listener yang suaminya di PHK atau bangkrut atau sama sekali nggak punya penghasilan. Tapi perempuan-perempuan Indonesia ini kan luar biasa ya. Apalagi kalau kita belajar dari pejuang-pejuang di masa penjajahan bahkan sampai ketika merebut kemerdekaan dan kita mempertahankan kemerdekaan. Jadi sebenarnya perempuan itu sosok yang kuat loh. Ibu pastinya. Untuk menyemangati Anda, Mata Hati Consulting dan Smart FM kerjasama nih mengadakan webinar perempuan dan kemerdekaan. Perempuan itu punya daya yang kuat sekali. Acaranya Sabtu kok, 21 Agustus 2010 mulai dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Yang akan hadir adalah Ibu Tutut Handayani dari Mata Hati Consulting dan juga founder Anak Petani Cerdas. Nah, ayo buruan daftar, acaranya gratis ke 0812 11 12 959. Buruan ya. Perempuan bisa. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, tidak ada hal besar jika tidak dimulai dari langkah yang kecil. Itu juga mungkin yang bisa menjadi pembelajaran kita ya dari teori The Broken Window Theory ini. Dan smart listeners, mungkin untuk Anda yang ingin beraktivitas di pagi hari ini bisa memulai hari gitu ya dengan tersenyum, dengan mendengarkan program Smart Emotion, sesimpel itu hingga membuat Anda bisa lebih produktif gitu ya di hari ini dalam menjalani aktivitas dan juga kegiatan Anda. Pak Antoni, saya izin ya untuk membacakan respon gitu ya dari smart listeners yang sudah masuk gitu bersama kami. Mohon maaf Pak Antoni. Yes. Oke. Ya, mari kita dengarkan komen-komen dari para pendengar kita. I love to listen to for your komen. Karena komen pinter soalnya. Wow. Oke. Dimulai dari Pak Antoni, silakan. Oke. Kalau di saya ini ada beberapa komentar seperti dari Waze. Ini my great brother Davin Rifai. Davin bilang begini, Mas Davin bilang begini, kalau di kantor harus ada ownership atas pekerjaan. Kalau tidak, hal-hal kecil pun nggak kelar. Thank you, brother Davin. Betul banget. Jadi kadang-kadang hal kecil itu, kenapa orang nggak peduli? Karena orang nggak punya ownership. Karena orang, itu bukan urusan gue kok. Makanya kemudian dibiarin. Ya itu juga berdampak sih memang. Oke. Thank you. Pak Antoni merasa memiliki gitu kan? Ya, betul. Yang ini pertanyaan dari rekan kita usaha bisnis laundry, bagaimana contohnya agar teori ini bisa diterapkan di negara kita. Oke. Saya bukan politikus. saya ahli psikologi. Saya trainer. Saya penulis. Oke, tapi saya akan memberikan ide apa yang bisa kita lakukan terutama buat diri kita. Saya janji deh di bagian terakhir nanti. Silakan Mbak Tasya, bacain dong. Oke, dari YouTube ya Pak Antoni, ini ada Pak Suryo Dimas Hertanto. Selamat pagi Pak Suryo. Yes. Hal kecil yang penting walaupun kelihatan kecil adalah kejujuran. Atau abai, orang jadi tidak percaya dengan kita, apalagi kalau berkaitan dengan uang, itu harus jujur, terbuka juga dalam relationship dengan pasangan hidup. Itu yang dikatakan oleh Pak Suryo, Pak Antoni. Yes. Oke. Keren. Thank you, Mas Suryo. Dan selamat pagi juga kepada Uli Maribot. Selamat pagi Pak Antoni dan juga Tasya. Yes. Hai, good morning Uli. Yes. Di WhatsApp tadi kita beralih, ada Ibu Titi Kendari. Hal kecil yang berdampak besar dan selalu konsisten diterapkan dalam kehidupan saya, termasuk pada anak-anak adalah menekankan disiplin tepat waktu dan selalu membiasakan diri dan persiapan sekecil apapun eventnya. Wow, oke, good. Ya, kelihatan kecil, kelihatan simpel, sederhana, tapi ketika dipersiapkan dengan ini, kadang-kadang ketika bertemu sama klien akan respect. Wih, gila ya, kayak kecil kayak begini diperhatikan, oh my god gitu. Itu seru banget kok. Kadang-kadang Mbak Tasya pasti ngalamin gitu ya. Bagaimana
ketika klien kita kemudian appreciate banget karena kita memperhatikan hal yang kecil itu. Ih, kok perhatian ya, kok tahu ya. Jadi kadang-kadang bikin orang bahagia itu bagian dari amal jariah. Yes. Itu satu lagi ya, beralih ke Palembang, ada Ibu Evita Sari. Ini beliau selalu melakukan recheck apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dikerjakan hari ini. Oke. Yes, thank you. Luar biasa. Oke. Silakan tanggapi mungkin komentar-komentar ya dan cerita-cerita dari Smart Listeners di hari ini. Silakan Pak Antoni. Oke, baik. Dari saya pada pagi hari ini, saya mau masuk ke dalam tips karena kita cuma punya waktu sekitar 5-7 menit terakhir, dan 5 menit 7 menit terakhir ini mari kita bicara mengenai tips. Apa sih tips of the day yang rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian perlu dengarkan sebagai leader, sebagai profesional? Bagaimana caranya kita bisa menerapkan broken window theory ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, ya, jadi hari ini we learn bagaimana mulai belajar take care dengan hal-hal yang kecil. Ya, bukan berarti kita perfeksionis, tapi mulailah buka mata kita untuk melihat di sekeliling kita sesuatu yang selama ini kita abaikan dan kita anggap gak penting. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di balik itu ternyata sebenarnya ada benih-benih atau bibit atau benih ya, atau bibit yang sebenarnya bisa berbahaya. Kan pepatah mengatakan pohon yang besar itu bisa dilihat dari biji-bijiannya. Bayangkan gitu, misalnya contoh kalau kita sirsak misalnya, kan kecil banget gitu. Tapi dari yang kecil itu bisa tumbuh pohon yang begitu rindang gitu kan, pohon sirsak. Nah, hal seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi mulai take care dengan hal yang kecil. Yang kedua, mulailah bertanya. Dengan sebuah pertanyaan sederhana, kalau ini sesuatu ini dibiarkan, dampaknya bakal seperti apa? Jadi belajarlah untuk punya penglihatan lebih jangka panjang. Jangan terjebak di dalam organisasi miopia atau yaitu leader miopia. Leader yang cuma bisa melihat jangka dekat tapi nggak bisa melihat jarak jauh apa yang sebenarnya bakal terjadi. Belajar untuk mempertanyakan sebuah pertanyaan sederhana, apa dampaknya? Nah, yang terakhir adalah yang saya sebut sebagai small little things analysis. Apa sih yang disebut dengan small little things analysis itu? Jadi betul-betul analisis hal-hal yang kecil, simple. Ya gampang sebenarnya. Kita bikin semacam kayak kalau di kertas itu, di kertas coretan itu, bahkan kita cuma bikin aja 1-2 kolom gitu. Kolom pertama berisi apa? Hal-hal apa yang selama ini aku abaikan, yang aku sepelekan, yang sebenarnya mengganggu. Tapi karena udahlah, dan aku biarkan terus-menerus. Misalnya contoh, hanya mungkin jendela yang selama itu, hanya jendela atau pintu yang selama ini rusak tapi udah dibiarkan. Tapi ganggu banget gitu. Karena setiap kali buka pintu ada masalah. Setiap kali buka pintu ada kesulitan. Hal kecil. Nah, di kolom yang berikutnya adalah, kolom di sebelah kanan, judulnya adalah, apa hal langkah-langkah kecil yang bisa mulai aku kerjakan untuk mengatasi persoalan itu. Seperti yang saya bilang kepada Mbak Tasya tadi, nggak semua persoalan mungkin harus Anda selesaikan dan lakukan sendiri. Tinggal Anda concern aja, perhatian aja. Anda bisa delegasikan, Anda minta tolong bantuan orang untuk membereskan itu. Tapi yang jelas adalah ada niat untuk melihat itu sebagai sesuatu yang perlu diperbaiki. So, 3 hal ini menurut saya simple, sesuatu yang nggak terlalu butuh energi terlalu banyak. Tetapi energi kecil yang kita berikan pada situasi saat ini, nanti dampaknya bakal punya dampak jangka panjang, Mbak Tasya. Ya. Start itu yang from now. Yes, betul. Dimulai-mulai juga. Yes. Iya. Oke. Nah, tadi mungkin hal yang bisa mengunci pembicaraan kita di hari ini seputar tadi tips yang Pak Antoni sampaikan gitu, bahwa kita harus take care dengan hal kecil, kemudian belajar untuk punya penglihatan jangka panjang dan lihat dampaknya, dan small little things analysis. Oke. Ini ada dari Bu Andriani juga. Bu Andriani bilang hal kecil itu memudahkan aktivitas, disiplin meletakkan sesuatu dan lain-lain. Misalnya 5S itu loh, ya, rapi, seri, seiton, sesuke dan sebagainya, itu prinsip yang 5S itu bisa diterapkan. Hal yang simple. Makanya saya bilang iya, kecil kan, tapi itu punya dampak yang luar biasa. Semoga saya bilang ini
bisa punya dampak yang besar. Nah, pagi ini juga, mumpung masih ada sedikit waktu, saya ingin memberikan informasi juga ya, Mbak Tasya ya, bahwa gini, buat teman-teman, rekan-rekan, nah hal yang kecil apa, termasuk anak-anak kita. Jadi saya dengan beberapa tim, mulai memperhatikan tentang bagaimana membangun entrepreneurship buat anak-anak dan remaja kita. Karena itu, dalam minggu-minggu ini, teman-teman sekalian, kita punya satu program, dan ini gratis. Kita lakukan untuk mengedukasi para orang tua bagaimana membangun spirit entrepreneurship. Jadi buat orang tua yang pingin anaknya mulai membangun, gimana sih punya spirit seperti itu? Boleh dong. Ini ada nomor telepon baru yang Anda mesti catat, hubungi. Anda boleh ikut seminar kita, dan ini gratis lagi, nggak dipungut bayaran. Dan biasanya kita lakukan di Jumat malam. Ya, nomornya adalah 0812 3908 9595. Saya ulangi ya. 0812 3908 9595. Itu nomor sakti yang mesti Anda catat, karena ini kita perhatikan banyak negara punya entrepreneur yang luar biasa sehingga mereka sukses. Makanya kemudian saya terbebani dengan beberapa tim belakangan ini gimana caranya melatih spirit itu buat anak-anak. Makanya kita bikin seminar-seminar. Tapi harus mulai dari orang tua melatih hal kecil. Ya itu sama, dipupuk sejak kecil, lama-lama akan menjadi yang besar juga. Itu Mbak Tasya, informasi dari saya. Oke, terima kasih Pak Antoni. Semoga ini juga bisa menginspirasi semua pendengar kita yang hari ini mendengarkan program Smart Emotion agar bisa dari hal kecil itu bisa berdampak besar. Apalagi tadi kan sudah ada ditanyakan bagaimana ya caranya merubah, diterapkan gitu kepada politik Indonesia gitu ya. Sama sebenarnya Mbak Tasya. Yes. Jadi politik, kalau kita bicara tentang negara, ini kalau sok-sok bicara negara ya. Same thing. Hal yang simple, sederhana, jadi jangan diabaikan yang kecil. Kayak kalau kita menganggap bahwa ini bisa punya cikal bakal berbahaya nih, ini mesti diberesin. Harus dibereskan. Baik. Yes. Oke, kita ketemu lagi minggu depan Pak Antoni di hari Kamis. Thank you banget Mbak Tasya. Senang banget udah ditemani pada pagi hari ini dengan semangat dan antusiasme yang luar biasa. Baik. Oke, Pak Antoni, kita sampai jumpa kembali di minggu depan. Dan Smart Listeners, saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah ikut serta bersama kami dalam perbincangan di Smart Emotion. Dan kita akan berjumpa di minggu depan di waktu yang sama, jadi tetap dengarkan kami lagi. Dan saya Tasya Rustama. Saya Antoni Dio Martin. Smart Emotion, salam. Antusias.